أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah mengizinkan saya untuk kembali bertatap muka dengan ikhwah-ikhwah yang ada di Transcorp, Bank Mega atau Transcorp ini? Yang di Jakarta itu aja lah ya, daripada susah-susah. Ya, insyaallah bahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini temanya adalah ruqyah syar'iyyah versus ruqyah syirkiyah. Seperti itu ya. Ruqyah syar'iyyah serta ruqyah syirkiyah. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu sudah ada yang tahu arti ruqyah itu apa? Sering dengar ya ruqyah? Bahkan ada acaranya ruqyah Trans 7. Nah, ruqyah itu artinya nopo? Artinya apa? Hah? Ayo, jambi asabta, jambi itu makna secara lughawi, secara bahasanya ruqyah artinya mantra. Maka dari itu awal mula hukum ruqyah ini terlarang, haram. Bahkan Nabi SAW pernah menjelaskan, yang dinukil perkataan beliau, sabda beliau ya, oleh salah seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika istrinya itu matanya dicolok sama setan sehingga berair, mengeluarkan air terus menerus hingga membengkak. Lalu istri Abdullah bin Mas'ud ini pengen diruqyah sama salah seorang rahib Yahudi. Maka dari itu langsung dicegah sama siapa? Sama suaminya Abdullah bin Mas'ud. Jangan kamu minta ruqyah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi ruqyah, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, tiwalah, ilmu-ilmu pelet dari semar mesem, jaran goyang, ajian kunjali, itu semua haram. Ya, itu semuanya haram. Syirik. Kata Rasul SAW itu apa? Syirik. Ya, kalau Rasul SAW sudah
mengatakan itu syirik, secara otomatis hukumnya apa? Haram. Ada enggak syirik yang hasanah? Syirik yang baik ada? Enggak ada. Masa ada? Syirik apa artinya? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak menyekutukan Allah yang baik? Tapi zaman sekarang, Masya Allah, akhir zaman, syirik pun ada syirik hasanah, ada syirik yang baik. Mereka mengatakan jimat syar'iyah. Wah, nggak mau kalah. Ada ruqyah syar'iyah, ada jimat syar'iyah. Nanti akan kita bahas. Ada atau tidak jimat syar'iyah ini. Begitu ya. Baik. Awal mulanya syirik. Dalam kaidah usul ya, dalam usul fiqh ya, dalam kitab Al-Wajiz kaidah ke-8, di situ dijelaskan al-mutlaqu yajri ala itlaqihi ma lam yaqum dalilut taqyid nassan aw dilalatan. Sesuatu yang mutlak akan terus-menerus berjalan kepada suatu kemutlakan tersebut kecuali ada dalil taqyid, dalil yang mengikat suatu hukum baik secara nas atau secara dilalah. Paham? Pahamnya nanti saja boleh. Nanti bisa ngaji masalah usul fiqh lebih mendalam. Intinya ya, saya kasih contoh. Kalau dalam Al-Quran hukum mahram misalnya, dalam surat An-Nisa, Harrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ya, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna ya. Diharamkan atas kamu. Siapa pertama? Ibu kamu, anak perempuan kamu, saudari perempuan, saudari kandung perempuan kamu, kemudian bibi kamu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, kemudian apa lagi? Ibu yang menyusui kamu, ibu yang buat nyusuin gitu ya, bukan ibu kandung tapi dibuat netek, dan saudari perempuan dari ibu yang menyusuin kamu itu, dan juga anak-anak perempuan dari istri-istri kamu. Misalnya kita nih nikah sama, mohon maaf, janda berusia sekian 40 tahun, sedangkan yang menikahi umur masih 20 tahun misalnya. Dan wanita yang dinikahi ini mempunyai anak perempuan. Selagi dia itu belum, mohon maaf, menggauli istrinya tersebut, kemudian dia tiba-tiba naksir sama anak perempuannya, dia ceraikan ibunya, kemudian dia nikahi anak perempuannya, ini boleh. Menurut teks dalam Al-Quran. Dalil takyidnya yang mengikat adalah allati dakhaltum bihinna. Mereka yang sudah dimasuki, dalam artian sudah digauli. Nah, kalau hanya akad nikah saja, ya sebentar. Pengikatnya adalah sesuatu yang sudah dimasuki. Kalau sudah digauli berarti haram, tapi kalau belum itu dibolehkan. Ini dalil secara teks Al-Quran. Contoh sesuatu dalil takyid, sesuatu yang mutlak. Kalau sudah ada yang menspesifikasikan, maka dalil takyid ini yang akhirnya membolehkannya. Sama seperti ruqyah, tadinya ini secara umum ya, secara universal, segala jenis ruqyah haram. Ini awalnya mutlak. Dalil takyidnya adalah ketika datang hadis riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunna narqi fil jahiliyah wa kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, aku telah mendengar kamu telah melarang ruqyah. Sedangkan kami di masa jahiliyah sukanya meruqyah orang. Maka bagaimana pandanganmu terhadap ruqyah yang kami lakukan pada masa jahiliyah? Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi di dalam ruqyah yang kalian baca tidak ada unsur syiriknya. Ini dalil takyid, paham ya?
Dalil yang mengikat, yang membedakan hukum umum menjadi hukum yang khusus. Hukum umumnya ruqyah semuanya tadi haram. Karena ada hukum yang mengkhususkan, selagi tidak ada unsur syirik, makanya ruqyah menjadi halal. Kaedahnya tidak ada unsur apa? Syirik. Paham? Insyaallah paham. Dan ruqyah ini ranahnya adalah ranah pengobatan, bukan ibadah mahdhah seperti sholat. Kalau sholat tuntunannya harus sesuai seperti yang dijalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat tata cara sholat yang aku kerjakan. Ini sholat harus betul-betul sama seperti yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ruqyah hukumnya perkara duniawi, perkara ilaj, perkara pengobatan, selagi tidak ada unsur syirik dibolehkan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 13 halaman 535, di situ beliau mengatakan, ya, waqad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa. Ya, para ulama telah bersepakat ruqyah itu hukumnya menjadi boleh ketika 3 syarat terpenuhi. Pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au sifatihi au bi asma'ihil husna. Harus menggunakan Al-Qur'an, menggunakan sifat-sifat Allah yang mulia, dan menggunakan asmaul husna. Nama-nama selain nama Allah hukumnya haram. Misal, aku meruqyahmu dengan nama Jibril, tidak boleh. Apalagi meruqyahmu dengan nama Naruto, tidak boleh. Ya, harus menggunakan nama Allah. Kalau menggunakan sifat-sifatnya bagaimana yang dicontohkan Nabi? Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, isfi wa anta asyafi. Asyafi adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an juz 19 surat Asy-Syu'ara ayat 82, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka Allah disebut Asy-Syafi, Tuhan yang Maha Penyembuhkan. Paham sampai di sini? Asy-Syafi. Nah, ini yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah menggunakan sifat Allah. Kalau meruqyah menggunakan Asmaul Husna, bagaimana caranya? Caranya jangan dizikirkan sampai 100 atau ribuan kali. Ya, kalau dizikirkan sekian banyak dengan jumlah bilangan tertentu, apalagi dengan ritual-ritual khusus, itu masuk ke dalam ranah-ranah sihir yang sayang sekali saya tidak bawa kitabnya. Syukur-syukur kajian lagi kita bahas khusus masalah sihir. Karomah berkedok sihir, ilmu hikmah berkedok sihir. Saya punya kitabnya 4 jilid. Yaitu menggunakan kode-kode dari angka-angka, huruf-huruf, dan asma-asma tertentu. Dan juga ritual-ritual yang terlihat islami. Harus qiyamul lail, harus puasa ini, puasa itu, puasa ngasrep, puasa ngalong, puasa ngerawat, puasa mutih, puasa pati geni, itu semua ada di kitab itu. Kalau bedanya puasa-puasa itu kita pakai bahasa Jawa, kalau di kitab itu pakai bahasa Arab. Karena dukun Arab pastinya pakai bahasa Arab, tidak mungkin pakai hono coroko. Ya. Hati-hati. Lalu bagaimana meruqyah yang menggunakan Asmaul Husna yang betul? Ya, seperti yang dicontohkan Nabi dan sering kita baca ketika zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, fala takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha memelihara alam raya ini, perbaikilah segala urusan-urusanku. Ini termasuk ruqyah. Supaya apa? Supaya kita dapat bimbingan, mendapatkan pengobatan yang sesuai, tepat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sembuh, tapi merubah segala keburukan-keburukan yang telah lalu menjadi kebaikan-kebaikan di hari yang akan datang. Ini salah satu ruqyah menggunakan asma Allah. Syarat yang kedua, an yakuna bi kalamil arabi au bima yuqalu ma'na.
harus menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa-bahasa yang difahami maknanya. Jadi boleh dong kita ngeruqyah pakai bahasa Jawa misal, boleh. Asal jangan dikhusus-khususkan lafadznya. Niat ingsun mate aji misalnya, itu enggak boleh. Ya, kalau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudaraku ini atau saudariku ini dari penyakit penyakit panunya. Tiup, boleh. Itu boleh dan termasuk ruqyah. Karena nanti pengertian ruqyah itu sendiri mantra yang disertai dengan hembusan serta usapan. Kita bacakan seperti itu, kita tiup pelan saja. Jangan ngumpulkan ludah. Itu yang kabur bukan jinnya, manusianya kabur. Ya, jadi tiup seperti orang yang meniup kismis, pelan saja. Kemudian sambil diusap. Ini seperti yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, boleh pakai bahasa Arab dan bahasa Indo. Walaupun tidak berasal dari Rasul, apakah boleh? Boleh hukumnya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga. Dan diperagakan oleh para ulama-ulama kita. Contoh, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, salah seorang ulama salafi dari Mesir. Beliau dalam kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan, bab tentang mengusir jin dari rumah. Di situ beliau mengutipkan sebuah doa yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Wabilus Sayyib dari Imam Asy-Syafi'i untuk mengusir jin dari rumah. Bismillahi amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtani' wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bi sultanillahil mani'in tahtajib sampai akhir. Itu panjang sekali tapi tidak ada dasarnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi isinya tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dibolehkan. Ya. Contoh lagi, doa untuk mengembalikan pengaruh ain dari Abdullah As-Saji. Ini bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikutip oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi, bab tentang al-ain. Abdullah As-Saji saat itu ontanya itu dipandang sama orang yang mempunyai pandangan mata yang tajam, al-ain. Sehingga ontanya ini gelepar jatuh, dia nggak bisa berdiri lagi. Akhirnya didoakan, ini Abdullah As-Saji tahu, ini ontaku nggak beres, pasti kena pandangan mata dari orang. Akhirnya beliau berdoa, Bismillahi habsun habis, wa hajarun yabis, wa shihabun qabis, radattu aynal ain alaih, farji'il basara hal tara min futur, thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Masnya kenapa? Reaksi. Sana dulu, sana. Di sana. Supaya nanti enggak ini, sana. Tunggu di situ ya. Nanti kita tangani insyaallah. Pak Dede tolong. Jangan takut ibu-ibu, tegang amat. Kasihan. Ini nanti kita tangani. Ada keluarganya? Keluarganya ada? Sama siapa Mas? Sendiri? Ya sama keluarganya dulu. Pak Dede tolong dijaga sebentar. Sampai mana tadi lupa? Oh iya. Al-ain ya. Waktu dibacakan itu langsung tiba-tiba mata orang yang memandang coplok. Lepas itu. Ya, tapi nggak usah dicoba-cobalah. Walaupun itu boleh, tetapi tidak mustahab. Tidak dianjurkan. Mustahab bahasa Arabnya itu dianjurkan. Tetapi dalam bahasa fikih, mustahab artinya sunnah. Apa? Sunnah. Ya, tidak dianjurkan. Tetapi boleh seperti itu. Yang ketiga, an yu'taqada anna ar-ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Harus diyakini bahwasanya ruqyah ini tidak akan berefek dengan sendirinya kecuali atas izin dari siapa? Dari siapa, Bu? Siapa, Pak? Dari Allah.
Ya, jadi jangan sampai diyakini ruqyah ini menyembuhkan. Bahkan ada yang ngejar-ngejar di Facebook, tolong obati saya Ustaz, tolong. Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Rasulullah SAW pernah menjelaskan jaminan Allah 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Mereka adalah orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah. Siapa itu kriterianya? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak bertatoyur. Tatoyur tahu? Bapak Ibu tahu tatoyur? Ya, jadi orang Arab zaman jahiliyah dulu ketika mau safar dia ambil burung. Lalu dia terbangkan di depan rumahnya. Kalau burung ini terbang ke kanan, hari baik. Kalau terbang ke kiri, hari buruk. Termasuk angka di lift, angka 4 itu banyak yang nggak ada. 3 sama 3A. Iya kan? Perhatiin nggak selama ini? Huruf 4 dikatakan angka sial. Masya Allah. Tatoyur bukan itu? Itu yang bikin lift itu kasihan. Iya, itu termasuk otak-atik gatuk namanya. Jadi enggak ada 4 ya 4 aja, enggak mungkin sial. Kesialan datangnya dari siapa? Dari diri sendiri. Yang menyingkapkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tatoyur, tidak bertatoyur. Ya, salah satunya itu saja deh. Kemudian wala yaktawun. Yaktawun pengobatan kai, sundutan api panas. Kalau zaman sekarang ada ulama yang mengkiaskan pengobatan kai ini dengan sinar X untuk ngobatin kanker. Apa namanya itu? Sinar X apa? Infrared ya. Kemo ya. Ada yang mengatakan kemo, ada yang mengkiaskan sebagai kemo, ada yang mengkiaskan operasi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kai ya sebagaimana makna aslinya sundutan api panas. Ya. Nah, di sini ada penjelasan ulama lebih lanjut orang-orang yang tidak minta ruqyah yang bagaimana? Dalam kitab Atharu Matsalil A'la dijelaskan yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang tidak dibolehkan secara syariat. Itu yang baru menghalangi pelaku yang minta ruqyah tidak dapat masuk surga tanpa hisab dan azab. Lah kalau saya sudah terlanjur misal karena ketidaktahuan pergi ke dukun, berarti masih nggak bisa masuk surga tanpa hisab dan adab? Masih bisa, tapi nggak masuk yang 70.000 golongan ini, paham? 70.000 golongan ini khusus orang-orang yang tawakalnya sempurna. Tetapi kan ada amalan-amalan lain yang bisa mengantarkan kita masuk surga tanpa hisab dan adab. Apa contohnya? Jihad fisabilillah, tiba-tiba terbunuh syahid, insyaallah masuk surga tanpa hisab dan adab. Walaupun pernah minta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah, tapi sudah tobat, kemudian misal ikut jihad fisabilillah, terbunuh, tetap dia dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab dan adab. Apakah dengan jihad saja, misal naik kapal, naudzubillah, tiba-tiba tenggelam, orang tenggelam mati syahid, bisa masuk surga tanpa hisab dan adab? Bisa difahami ya? Enggak hanya perkara syirkiyah saja. Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang minta ruqyah yamiluna qulubahum ilar ruqa wa ilar raqi. Aktsar minat tib. Mengatakan orang-orang akhirnya mencondongkan hati mereka, harapan mereka kepada ruqyah dan peruqyah sehingga mengesampingkan pengobatan ke pengobatan lain. Orang luka sobek, dia hanya mengandalkan ruqyah. Mau diruqyah sampai beratus-ratus kali, yang namanya sobek aja. Mau sunat diruqyah, enggak bakal putus-putus itu. Harus dioperasi. Ya kan? Bahkan ada yang mengatakan operasi sesar bagian dari jin. Memang betul sebagian kasus, tapi enggak bisa gebiak uyah. Enggak bisa kita katakan secara umum. Memang betul sebagian kasus semacam itu, tetapi nggak bisa semua orang yang sesar dikatakan orang kesetanan, orang yang sedang diganggu jin. Mafhum? Betul? Paham di sini? Ya. Bisa kita ruqyah, tapi kalau misal sudah pol-polan nggak bisa lagi, operasilah.
Jangan dibiarkan saja, itu bisa membahayakan dan membunuh 2 nyawa sekaligus. Ya, ini prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Itu juga yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan masyayikh yang lainnya. Bahkan dalam Hasyiah Tuhfatul Murid ya, Syarah Jauharatul Tauhid, ini yang mungkin di sini ada yang menganut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Saya juga mempelajari ini di Al Azhar tingkat 2 di halaman pertama tentang af'alul ibad. Barang siapa yang meyakini bahwasanya api, air, makanan, pisau itu bisa, api bisa membakar dengan sendirinya, makanan bisa mengenyangkan, air bisa menghilangkan haus, kemudian apa lagi? Pisau bisa melukai seseorang dengan zatnya, maka dia kafir bil ijma'. Dia telah kafir secara ijma' para ulama. Akidah di Asy'ariyah. Bahaya enggak? Gitu juga mengatakan ruqyah yang menyembuhkan, menurut mereka itu bisa kafir secara ijma'. Menurut ijma' para ulama hukumnya seperti itu. Menakutkan. Akidah Asy'ariyah Tuhfatul Murid. Ya, walaupun yang paling sahih adalah fasiqun mubtadi', orang yang fasik dan bid'ah, seperti itu. Ini kemana-mana akhirnya. Ya. Jadi banyak yang datang ke kita minta diruqyah. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa Mbak? Jodoh saya belum datang, Ustaz. Tolong diruqyah supaya jodohnya datang. Saya kadang nyengir aja. Kenapa gitu? Saya katanya kena jin yang suka nih, jin pecinta. Jinnya nggak bisa move on. Udah pernah diruqyah? Belum, baru didiagnosa. Loh kok sudah memvonis dirimu kena jin? Itu gimana? Kalau celana jin mungkin. Tapi kalau jin yang mencintai, aduh bagaimana? Harus diteliti. Ternyata ketika kita ruqyah nggak ada apa-apanya. Baru ketika kita korek terus menerus, dia pernah trauma. Ayahnya pernah selingkuh. Dia takut kalau diselingkuhin, akhirnya takut, nggak kepengen nikah-nikah. Atau menjadi judes sama laki-laki, siapa aja kabur takut. Wong nikah kepengen mendapatkan ketenangan dan kasih sayang, malah orangnya jutek. Kalau ndak bisa ngerubah diri sendiri, mau diruqyah siapapun ya susah untuk datang jodohnya. Kita ini bukan ruatan yang membuka aura seseorang tanpa kasih gitu ya. Susah. Beda, nggak seperti itu. Ustaz, tolong ruqyah saya. Kenapa? Supaya rizkinya lancar. Masya Allah. Sekarang ada, mungkin bagi dia ada ruqyah penglarisin, ruqyah penglarisan gitu ya. Ruqyah bukan seperti itu, tidak ada ruqyah untuk melariskan dagangan. Adanya ruqyah untuk menghilangkan sihir-sihir yang ada di toko, yang tokonya itu mendapatkan ilmu sirap, penutup, sehingga orang yang datang selawar-seliwur selama ini tidak melihat toko yang buka di situ. Itu juga ada yang semacam itu. Tapi kalau untuk melancarkan dagangan, melancarkan usaha, bisnisnya jadi berkembang kemana-mana, itu bukan ranah ruqyah. Seperti itu ya. Baik, kita langsung saja pada ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Ya, ciri-ciri ruqyah yang tidak dibolehkan. Ini mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang belum tahu. Pertama, ruqyah yang tidak dibolehkan, peruqyahnya bisa melihat jin. Oh, peruqyah syariah, baik saya, Ustaz Junaidi, Ustaz Adam, pendahulu-pendahulu kami, tidak ada yang bisa melihat jin. Soalnya celana jin. Ya. Kalau orang yang bisa melihat jin, kita tidak pandang bulu. Walaupun dia mengaku sebagai ahli agama sekalipun, dia ngaku bisa lihat jin, matanya ada jinnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Barang siapa ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka kami tolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena telah menyelisih Al-Qur'an. Al-Qur'an ayat yang mana? Ayat 27 surat Al-A'raf di juz 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis
dan kabilah-kabilahnya dari bangsa jin ngelihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Bisa ngaku-ngaku melihat jin, kamu ini yang ngintil adalah kuntilanak, gondoruwo, pocong, babi ngepet dan lain-lainnya, sudah itu orang kesetanan, tidak usah dipercaya. Pernah ada di sini tiba-tiba datang, kamu tuh ada yang ngikutin, bilang aja di matamu ada setannya, harus diruqyah. Yang diruqyah kamu, bukan saya. Yang kedua, ada praktek-praktek penerawangan, ini juga tidak dibenarkan, bahkan disanggah juga oleh para ulama-ulama, termasuk ulama sufi. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, penghulunya ulama sufi dari Mesir pada zamannya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Minnah Husaniyah cetakan Al-Haramain halaman 18. Beliau mengatakan, "Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim, fa huwa kasfun syaitaniyun, fayajibu 'alaihi taubatu minhu fawran." Siapa yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di celah-celah rumahnya, maka itu adalah penerawangan yang timbul dari setan dan wajib bagi dia bertobat saat itu juga. Ketiga, dalam praktek ruqyah syar'iyyah tidak ada praktek-praktek untuk menangkap jin ke dalam botol. Penjelasannya rada panjang, saya singkat karena 5 menit lagi. Yang keempat, tidak ada praktek-praktek mediumisasi, menangkap jin kepada orang yang nggak tahu apa-apa, dimasukkan jinnya. Kalau dalam Shaman King itu yoi katai, Amida Maru masuk. Nah, itu tidak ada dalam ruqyah syar'iyyah. Kalau semacam itu ya nggak ada bedanya sama dukun-dukun. Nggak ada mediumisasi, hukumnya haram. Dalam kaidah usuliyah dikatakan al-aslu fil madar at-tahrim. Hukum pokok dari sesuatu yang membawa madarat hukumnya haram. Kaidah usuliyah. Itu memadaratkan orang lain, tidak boleh. Yang keberapa tadi? Kelima, dalam praktek ruqyah syar'iyyah tidak ada praktek-praktek melukis wajah jin. Nggak penting. Kita nggak perlu ngurusi wajah jinnya mau cantik, mau laki, mau cewek. Udah, yang penting kita obati. Seperti itu ya. Kemudian tidak ada praktek-praktek mengusap telur, keluar paku, keluar jarum, itu nggak ada. Mentransfer penyakit ke kambing. Kalau penyakitnya asam urat, ditransfer ke kambing, kasihan. Tiap hari makan rumput, asam uratnya bisa makin kambuh. Iya kan? Dan lain-lainnya. Ada banyak, pada waktu ini terbatas. Kemudian tentang jimat syar'iyyah ada atau enggak? Tidak ada. Karena azimah sendiri, jimat asalnya dari kata azimah. Azimah itu sinonim dari kata ar-ruqyah. Tapi kalau jimat dalam bahasa Indonesia itu sebangsa kayak pring petuk, keris, tombak yang disucikan, maka tidak ada jimat syar'iyyah kalau ditinjau dari sisi bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanya? Kita akan praktek ruqyah ini. Saya sengaja cepat soalnya ini waktunya mepet. Ada yang mau tanya mungkin? Silakan. Habis itu kita praktek. Enggak ada? Silakan Mas. Ya, terus? Oh, membawa air. Oh enggak, kita enggak begitu. Air ini mau kita kader antum semuanya supaya bisa meruqyah sendiri-sendiri menggunakan air. Itu masyru'. Nabi SAW telah mengisyaratkan tentang ranah ilaj. Kaedahnya ada 2. Pertama, ruqyah dibolehkan selagi bisa dipertanggungjawabkan dari segi ilahiyah, ada dalilnya dari Quran maupun Sunnah. Kedua, bisa dipertanggungjawabkan secara hissi, secara ilmiah. Di sini dikatakan alaikum bisyifa'aini al-Quran wal asal. Hendaknya kalian berobat dengan 2 hal, Quran dan madu. Quran pengobatan rohani dari langit, madu pengobatan jasmani yang Allah tumbuhkan dari bumi. Dari apa? Perut lebah, dan ada dalam Al-Quran. Air bisa juga kita ruqyah, kemudian kita minum. Gitu. Bisa dipahami? Jadi tidak ada syirik-syirikan.
Karena yang kita baca Al-Quran, dan kita tidak mengatakan air ini yang menyembuhkan. Mana nggak ada air. Ya, anggap aja ini air. Air ini yang menyembuhkan. Kita nggak mengatakan demikian. Ya. Ada lagi? Bapak. Bapak. Bisa. Saya bilang bisa, tapi butuh proses lama. Rasulullah SAW pernah kena sihir. Ada yang protes, Rasulullah kena sihir, itu hadisnya hadis menyelisih Al-Quran, jadi nggak bisa. Wong Nabi Musa dalam Al-Quran Allah jelaskan Nabi Musa pernah kena efek sihir, betul enggak? Ya. Ketika penyihir-penyihir Fir'aun melemparkan tongkat sama tali mereka sehingga kayak ular, faujasa fi nafsihi khifatan Musa. Saat itu Nabi Musa terhipnotis sehingga muncul rasa takut dalam hatinya. Itu muncul karena efek sihir yang diperbuat oleh penyihir Fir'aun. Maka Rasulullah SAW pernah kena sihir, dan di suatu riwayat dikatakan beliau sembuh dari sihirnya sampai diturunkannya surat An-Nas dan Al-Falaq dan Anas adalah 1 tahun. Ada yang mengatakan 6 bulan, tapi yang paling sahih 40 hari. Ini Rasul tidak langsung disembuhkan. Sekian lama, apalagi nggak sholat, jilbabnya masih nggak dipakai, jangan harap sembuh deh. Mau diruqyah kok nggak jilbaban, mau diruqyah kok nggak sholat, tuh gimana? Kan gitu, ya kan? Jangan harap sembuh, susah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, tibbul Quran, ya, yunasibu alal arwahit thayyibah. Pengobatan dengan Al-Quran ini akan berimbas dengan amat sangat baik kepada ruh-ruh yang juga baik, jiwa-jiwa yang baik. Jiwa yang baik itu kapan muncul? Ketika syariat-syariat Allah dijalankan semaksimal mungkin. Ya ayuhan nas, udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai sekalian manusia, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan sesempurna mungkin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Apa langkahnya setan? Membuat orang masuk Islam, tapi Islamnya cuma bawang kontong. Bawang kontong bahasa Banyumas. Bawang kontong itu cuma ikut-ikutan. Seperti itu. Bawang kontong itu apa? Kalau anak kecil tuh main-main yang kereta-keretaan, nah itu ekornya paling belakang itu. Jangan seperti itu, tapi ikuti syariat Islam sebisa mungkin. Kewajiban-kewajiban Allah yang disampaikan dalam Al-Quran ya harus diikuti. Jadi seperti itu. Nah, maka pengobatan Al-Quran lebih luas, Pak. Lebih luas daripada ruqyah. Ruqyah salah satu cabangnya. Cabang yang lain adalah dengan menyadarkan orang, membuat orang itu hijrah, bisa memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan seerat-eratnya. Seperti itu. Sudah? Iya Pak, yang kuning. Baik, saya paham. Biasanya orang diruqyah kan reaksinya kesurupan, ngamuk-ngamuk, muntah-muntah gitu ya. Kalau misal kok diruqyah tidak ada reaksi-reaksi yang semacam itu, apakah bisa dipastikan orang itu terbebas dari gangguan jin? Pokoknya inti dari ruqyah kita nggak kepengen buat orang kesurupan. Pertama, yang kita tuju seperti yang Allah firmankan dalam juz 23. Surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah turunkan sebaik-baik perkataan yang serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang. Bergetarlah hati orang-orang yang takut kepada Allah karena dia ingat ketika dibacakan Al-Quran. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang hati dan kulit orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat dari Allah. Kita dengarkan Al-Qur'an dengan sebaik-baik kita mendengarkan dengan tadabbur, hormon-hormon endorfin yang ada di dalam tubuh itu semuanya akan meresap ke dalam setiap
organ tubuh kita, mengembalikan fungsi organ tubuh yang tadinya rusak. Seperti itu. Makanya Allah mengatakan taksyairu minhu julud. Kok yang bergetar ini kulit? Karena hormon endorfin itu letaknya ya nggak jauh-jauh dari lapisan kulit. Pernah baca Quran tiba-tiba merinding? Pernah dengarkan Quran yang merdu tiba-tiba bapak ibu merinding? Itu bukan kesetanan. Itu reaksi tubuh dengan memancarkan hormon-hormon endorfin, hormon kebahagiaan itu ke seluruh tubuh, yang nantinya akan menormalkan seluruh fungsi organ tubuh yang tadinya nggak normal. Ini kemukjizatan Al-Quran yang jarang kita kaji, tapi malah dikaji banyak sama orang-orang kafir. Semua kunci-kunci ada dalam Al-Quran, kunci ilmu pengetahuan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Termasuk ilmu-ilmu sihir semacam ini sebenarnya sudah dijelaskan supaya kita berhati-hati. Gitu Pak. Nah, jadi yang lebih kita tuju tenangnya hati, perubahan kepada kebaikan setelahnya. Biasanya orang diruqyah setelahnya semangat ibadahnya memuncak, emosinya bisa stabil. Enggak mesti diruqyah orang lain, ruqyah mandiri setiap hari. Nanti akan kita praktekkan. Langsung kita praktek? Langsung ya? Airnya ada? Nanti caranya boleh sambil memasukkan satu ruas jari telunjuk kanan ke minumannya. Kemudian satu ruas gini, cuma segini aja. Kemudian bisa nanti ikuti apa yang saya baca. Oke? Sudah, saya anggap sudah semua. Ingat tadabbur. Apa tadabbur? Direnungi, harus fokus konsentrasi. Kalau ada temannya yang muntah, reaksi, ada yang menangani. Tugas Bapak Ibu diri sendiri sajalah. Gitu ya. Supaya nanti hasilnya maksimal. Oke, mulai. Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mudah, cuma 5 saja. Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, berapa kali terserah. Tapi yang akan kita baca semua sekali saja. Mulai ya. Kita duduk semua. Kita mulai. Saya baca, semua ikut baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dekatkan ke mulut. Ikuti apa yang saya baca. A'udzu billahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Pegang tangan kanan, baca bismillah, minum, diseruput pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan aja, begini, saya contohkan. Nah, gitu aja. Gak usah gelekok. Pelan-pelan aja. Kayak seruput kopi, dinikmati. Mual, kalau mual silakan muntah, jangan gengsi. Muntahnya yang ganteng dan yang cantik. Gitu. Silakan muntahkan kalau mau muntah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Minum lagi pelan. Yang sering pusing bisa nanti kita praktekkan, masukkan ke dalam khaysum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Ya. Setan ketika malam itu sukanya bermalam pada lubang hidung. Makanya ketika pagi disunahkan kita untuk istinthar, hirup air ke dalam hidung. Khaysum itu ada di mana? Di sini. Aktabul anf. Dalam fikih Bajuri dikatakan yang namanya khaysum adalah bagian hidung yang ketika air itu masuk menurut madhab Syafi'i, puasa orang tersebut batal. Di mana? Di sini. Pernah kemasukan hidung terus perih? Itu khaysum. Kalau di sini ini tempat upil, bukan tempat setan. Setan di sini. Di sini. Dan di balik ini ada yang namanya kelenjar pituitari. Kelenjar yang mengatur hormon seluruhnya. Itu ada di balik ini. Makanya setan sukanya di sini. Ayo kita hirup. Saya juga hirup demi mengajari. Ayo bismillah. Ayo, saya juga perih nih. Oh. Masukin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus. Keluar kalian musuh-musuh Allah. Tinggalkan tubuh saudara-saudariku yang ada di sini. Keluar semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam tahap yang lain, sekarang saya peringatkan semuanya keluar. Ayo, nggak usah sok jurus-jurusan, keluar. Dikeluarkan lagi airnya.
Keluarin ke kresek ya, jangan ke botol, nanti gurih botolnya. Ke kresek. Ayo, praktekan. Ayo lagi. Iya memang perih, tapi dahsyat efeknya. Terutama yang ada sesuatu gangguan. Bahkan kadang dia baru mencium dari sini, itu dia sudah nggak kuat. Ustaz Suhel, bawa ke sana aja. Nanti kita, Mas Rahmat tolong bantu. Ayo cepat keluar, ayo. Pelan. Pelannya pelan. Nanti kita mulai lagi. Mas, ayo praktek. Sudah praktek. Gimana rasanya? Jadi yang namanya ruqyah ini butuh dengan pengetahuan ilmu-ilmu syar'i yang lain. Karena ruqyah dengan fikih nyambung, ruqyah dengan tauhid apalagi nyambung. Jelas nyambungnya. Ruqyah dengan tafsir pasti nyambungnya. Dengan hadis nyambung. Maka pengobatan dakwah ruqyah ini adalah dakwah yang mengajak umat Islam untuk mencintai ilmu-ilmu syar'i. Supaya ruqyah yang dijalankan betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Ada yang mau muntah tapi ketahan? Pegang ulu hatinya. Lihat sini. Ayo, ikuti Bu, jangan sibuk ngerekam. Nanti di Facebook, saat kapan saya diruqyah lain kita ngeruqyah. Ayo kita ikut bersama-sama. Pegang ulu hatinya. Yang susah untuk dikeluarkan. Kita baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi, nanti surat Zalzalah. Al-Zalzalah ya. Nanti ikuti saya pokoknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Ulangi ayat ini. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Terus ulangi sambil direnungi. Ya Allah, hanya Engkau. Wa akhrajatil ardh. Teruskan. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Teruskan. Yang mengeluarkan inti bumi di hari kiamat nanti. Maka hamba lebih yakin Engkau lebih mampu untuk mengeluarkan segala sesuatu yang memberatkan diriku ini, baik sihir, jin, maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Hamba mohon dengan keberkahan yang Engkau turunkan dari Al-Quran ini, Engkau keluarkan segala penyakit-penyakit yang memberatkan jiwa dan raga hamba. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Teruskan sambil putar. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sekali lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tarik ke mulut. Sudah tadi? Udah ada yang keluar? Buyar konsennya. Sendawa, muntah, atau kepengen ke belakang, itu salah satu bagian dari reaksi-reaksi yang ada. Pusing juga demikian. Lambungnya sering bermasalah? Enggak? Iya, biasanya begitu. Khususnya kalau pusingnya di area tengah ubun-ubun, pasti dia masalahnya kebanyakan ada di perut. Maka biasanya orang-orang yang pengen merusak baik hubungan rumah tangga seseorang atau memelet orang lain, kebanyakan medianya menggunakan air minum. Kalau sihir itu sudah larut ke dalam perut, dia akan merusak tatanan, khususnya kesadaran seseorang. Dia sering melihat suatu penampakan yang hakikatnya itu hanya ilusi, melihat seakan-akan dia dikejar-kejar monster dan lain-lain. Ambil sinutok di situ ada. Begitu ya. Baik. Sekarang kita praktek ruqyah orang lain. Siap? Nanti Bapak Ibu semuanya saling meruqyah. Saya kasih contoh satu orang dulu. Kalau masih sakit kita bisa juga ngeruqyah. Bisa. Nanti ambil keraseknya. Mas Rahmat, tolongan ini. Ya boleh, tetesin dulu. Minta dipegangin. Pertama, kita dekatkan tangan kita ke mulut. Dirapatkan.
Nanti ini prakteknya. Saya contohin dulu. Baca bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Tiupkan. Terus diusap. Sampai anget ya. Nanti diusap. Ada berapa sini? Diusap titik kahilnya. Ini titik kahil namanya. Titik 72 penyakit. Kita usap sampai tulang ekor. Sambil membaca doa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diajarkan kepada Utsman bin Abi Al-As, adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la shifa illa shifauk. Hafal? Ya kalau enggak hafal pakai bahasa Indonesia, ya Allah sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah gitu boleh. Atau hilangkan penyakitnya itu boleh. Lihat dulu Bapak, Bapak Ibu lihat dulu sini. 1 2 3. Yang kenceng ya. Kenapa? Di tulang punggung setan ini suka tinggal di area sini juga. Oke. Oh sudah mual dulu. Belum mulai ya. Jadi baru mulai diusap itu kadang sudah bereaksi. Sini belum. Mual, ya muntahlah. Muntahkan dulu. 1 2 3. Ini salah satu efeknya dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adhibil ba'sa rabban nas. Kalau ndak bisa, ya Allah sembuhkanlah, hilangkan penyakit saudaraku ini. Seperti itu. Baru diusap. Bismillah. 1 2 3. Kalau mual, pertanda setannya itu jenis toyar, sukanya masuk di area tulang ekor. Terus tinggalnya di area perut. Kalau dia lama, sukanya masuk ke area, mohon maaf, kemaluan. Atau ada yang ke wilayah jantung, sehingga kadang buat jantung koroner atau kejang jantung, suka dibuat pemarah dan lain-lainnya. Itu kalau udah parah. Kalau perut, ya kadang sininya sering pusing nggak sini? Sering. Oke, ya itu betul tadi. Tadi langsung muntah-muntah kita usap. Oke, setelahnya lepas dulu ini. Kita pegang pelipisnya. Begini, posisinya begini. Kelihatan? Ada sini aja. Posisinya begini, ada sana Mas. Atau begini nanti, dari belakang boleh. Tapi jangan kereta-keretaan. Karena biasanya kita pegang lemas dan dia jatuh. Nah kalau jatuh semua, yang paling belakang kasihan. Kita baca Fatihah. Oke, kita baca Al-Fatihah. Walaupun kita baca pelan. Merem. Kelihatan cara megangnya? Kita mulai. Nanti dulu prakteknya nanti. Kita lihat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian lihat sini sambil digiring ke arah tengkuk. Gini, dari tulang ekor digiring ke arah tengkuk. Ya. Giringnya agak neken sehingga kerasa. Di sini boleh kita tepuk-tepuk sedikit. Jangan wah kayak ini. Apalagi gini. Aduh. Gini aja. Ayo keluar sambil kita suruh keluar.
Ayo keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabu'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Kemudian bisa kita tiupkan ke arah telinga kanan. Bismillah. Dah, ada tisu nggak? Coba sana. Ayo, kita mulai praktekkan sebelum lupa. Pertama, tangannya didekatkan ke tangan, ke mulut. Gini, baca bismillah berapa kali? Habis itu usap mananya? Tengkuknya 3 kali sambil baca doa apa? Ya Allah, sembuhkanlah, hilangkanlah penyakit saudaraku. Atau terserah pakai bahasanya Bapak Ibu sekalian. Ya, habis itu dipegang pelipisnya sambil berdiri untuk meminimalisir kesurupan atau reaksi ngamuk. Silakan berdiri semua. Jaga jarak karena nanti takutnya jatuh. Kalau enggak jatuh nanti akan kita pandu untuk dirukukkan, ya. Kita mulai dulu. Silakan. Taqra Fatihah. Dipandu oleh sahabat saya Mr. Mehdi. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sebentar. Ayo kita mulai dulu. Usap, baca bismillah. Semuanya. Hadirkan hati ketika membacanya. Yang diruqyah hadap sini semua. Yang diruqyah semua hadap kiblat. Yang meruqyah di arah kanannya. Oh, itu sudah mulai. Kita mulai. 1. Usap. 2. Usap-usap ke punggungnya. 1. Usap ke punggung temannya. Ya. 2. 3. Pegang pelipisnya. Baca Al-Fatihah 3 kali. Dipimpin Syekh Mahdi. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kau. Pak jangan gini Pak. Pak sendiri-sendiri. Dua-dua aja. Bahaya nanti. Dua-dua aja, dua-dua. Oh. Iya. Saya belum pernah ketemu. Iya, saya juga. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini mau ponakan katanya kemarin ngelihat anak kecil. Oh, ini. Melihat anak kecil terus dia muntah di sekolahan. Orang tuanya ada enggak? Ibunya ada. Nanti saya ruqyah ibunya coba. Oh iya. Bentar ya, Pak. Salat marot. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak, baca semua. Baca semua, hadirkan hati, kita latih. Dua-dua Pak. Nanti jatuh semua.
Ibu auratnya jangan kelihatan. Mbak ya. Kelas. Kita rukukan ke arah depan. Nanti akan kita adakan sujud tilawah. Kita rukukan ke depan. Dirukukan semuanya. Kemudian pegang di arah punggung pasien. Ya, betul kayak gitu. Ya. Punggungnya dipegang, kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke. Silakan keluar. Kita akan adakan sujud tilawah. Lebih baik jin yang ada di dalam tubuh semuanya keluar. Silakan. Keluar lewat mulut semuanya. Mas Rahmat. Sini kan tuh, nanti itu. Tunggu dulu sini. Jaga kanan saya. Ayo. Kita adakan sujud tilawah. Sujud yang membuat iblis nangis. Enggak hanya lari, dia nangis. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, kita akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujudkan. Allahu akbar. Sajada wajhihi lillahi. Orang yang meruqyah jangan sujud. Ayo keluar, ayo. Yang masih di dalam tubuh. Yang tidak ada reaksi berdiri, Pak. Duduk. Yang nggak ada reaksi apa-apa duduk aja. Yang masih ada reaksi sendawa, mual atau apa, teruskan. Sudah, sekarang gantian. Yang tadi diruqyah, sekarang meruqyah. Sudah coba semua? Ada yang reaksi? Ada. Yang enggak ya banyak. Cara ini gampang sebenarnya, bisa dipraktekkan di rumah. Ya. Mudah insyaallah. Tapi harus dilandasi dengan keyakinan dalam hati. Ya, dan ketakwaan di kesehariannya. Seperti itu. Saya mau tanya dulu mungkin sebelum kita akhiri. Ini sampai jam 1:30 ya? Jam berapa? Ya, silakan. Yang dibaca cukup Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pendek memang ya, tetapi inilah ruqyah yang maksur, bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau ngeruqyah nggak lebih dan nggak kurang dari ini, ayat-ayat ini. Al-Fatihah. Yang terpenting adalah kepemahaman kita terhadap apa yang dibaca. Seperti mungkin untuk menambah
keimanan serta menambah nikmatnya ketika kita membaca Al-Quran, pelajari tafsir, asbabun nuzulnya, keutamaan surat atau ayat-ayat itu. Seperti halnya Al-Fatihah contoh. Al-Fatihah itu sebuah surat yang tidak pernah Allah turunkan baik dalam Taurat, Injil, Zabur, kecuali dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika diturunkan surat Al-Fatihah dan 3 atau 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah, pintu langit yang tadinya nggak pernah dibuka pada hari itu dibuka, dan tidak akan pernah dibuka sampai hari kiamat, mengantarkan diturunkannya surat Al-Fatihah dan Amanar Rasul. Nah, kalau kita tahu tentang asbabun nuzul, keutamaan yang ada dalam Al-Quran, itu lebih menguatkan efek bacaan kita. Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, Falak, An-Nas, begitu. Sudah? Ya Mas, silakan. Itu namanya bukan ruqyah, tetapi doa. Bisa? Caranya ruqyah air untuk mandi, untuk minum, untuk dicampur ke masakan, disemprotkan ke baju, semprotkan ke tempat tidur, itu bisa. Iya, dengan ayat-ayat tadi sudah cukup. Ya, silakan Mbak. Aduh, udah dengar. Ini pakai mic. Ada mic gak? Apa Ibu bilang apa dia? Oh, pasti ada reaksi. Karena yang namanya reaksi itu nggak mesti hal-hal yang nampak. Hal-hal yang tak nampak itu yang justru kita pengen-pengenkan. Al-Quran goib nggak? Goib nggak kelihatan. Penyakit goib apa nyata? Nampak nggak? Penyakit pusing wujudnya kayak apa? Makanya penyakit termasuk hal goib. Ketika sesuatu yang goib diobati dengan hal yang goib, reaksi secara goib itu yang kita tuju. Apa? Ketenangan dalam jiwa, kesembuhan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti ada efeknya. Asalkan ketika tadi praktek tidak buat main-main. Ya, seperti itu. Ya, Mas. Untuk itu harus dihancurkan dulu. Ketika itu sudah dihancurkan, insya Allah sihirnya hilang. Kalaupun nggak ketemu, itu juga bisa sihir itu dihancurkan. Sinyal dari dalam. Pokoknya rumusannya itu ibaratnya sihir itu ada 2 sinyal, 2 pemancar. Kalau salah satu pemancar hilang semua. Seperti itu. Kalau misal pemancar yang dari luar, semisal iketan, rambut-rambut yang diikat atau tulang-tulang hewan yang dibuat untuk nyihir orang, itu nggak ketemu, cukup obati orangnya. Kalau orangnya sudah punya jiwa yang kuat, kemudian sinyal pemancar yang ada dalam tubuh seseorang itu sudah sirna karena cahaya keimanan, sihirnya pun akan hilang. Tapi itu ya harus sabar dan telaten, serta dibutuhkan keikhlasan yang tinggi dalam pengobatannya, baik yang mengobati maupun yang diobati. Ada cerita ketika Ustadz saya ngobatin orang-orang yang kena sihir semacam itu. Jadi pengobatannya itu butuh waktu bertahun-tahun, beberapa tahun itu. Tiap hari dikasih ramuan khusus untuk mengeluarkan, mendetoks racun-racun yang ada di tubuh serta diruqyah setiap hari. Di akhir finalnya ketika mau sembuhnya, Masya Allah, mohon maaf, dia BAB sampai fesesnya itu panjangnya, lagi makan ya, mohon maaf, nggak jadilah,
sampai 1 meter. Sampai 1 meter lebih. Sampai orangnya bingung. Wah, ini kenapa ini? Saat itu sudah hilang semuanya. Makanya pengobatan sihir ini kadang unik dan beda dengan pengobatan lain. Harus telaten dan sejauh mana orang itu memperhatikan agamanya. Jangan ketika praktek ruqyah aja pakai kerudung, habis itu nggak pakai kerudung. Jangan ketika dibicarakan masalah sholat aja dia sholat, habis itu dia lupa sehari 2 harinya. Ya susah. Ya kita ini bukan penyembuh. Kalau mau minta kesembuhan dari Allah, ikuti syariatnya semaksimal mungkin. Halalkan apa yang Allah halalkan, haramkan apa yang Allah haramkan. Gitu. Ya, 1 kali lagi. Ya. Mana sih? Oh iya. Darah segar ibu gangguannya ada di otak, di kepala. Ibu gangguannya ada di kepala. Betul kan? Kepala itu biasanya sihir madfun. Kalau sihir semacam itu menggunakan media tanah. Di awal-awalnya suka dibuat takut, gelisah, takut mati, mimpi tentang kuburan, mimpi itu tentang berulang, betul? Nah, iya itu udah sihirnya ditanam. Nanti kita cari saja. Di mana ibu rumahnya? Ibu rumahnya di mana? Oh, di Bekasi. Minta terus sama Allah setiap malam, kalau bisa tahajud jangan absen. Minta istiftah, kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah di mana penyihir ini meletakkan buhulnya. Kalaupun tidak Allah tunjukkan, ya Allah hamba meminta kepadamu ya ilahi Rabbi, supaya sembuhkan penyakitku. Tunjukkan aku kepada pengobatan yang tepat, yang Engkau ridhoi. Allah sembuhkan insyaallah. Itu sihir madfun. Pengobatannya bisa pakai ikan lele. Cari ikan lele, direndam nanti di air selama sejam atau sejam aja. Airnya campur garam secukupnya, garam krosok atau garam Himalaya. Cari di HPAI mungkin banyak. Nanti dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Al-Baqarah 102, Al-A'raf 117, 122, Yunus 8182, Toha 69, Al-Furqan 23, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di Facebook saya nanti saya catat. Sudah saya catat. Atau menggunakan 5 surat yang tadi kita baca itu sudah cukup. Asal harus ditadaburi. Ibu banyak-banyak ngaji wajib dan ngaji sunnah, ya semuanya harus dikaji supaya apa? Nanti lebih berefek bacaannya. Habis itu lelenya dimasak terserah, sesuai selera. Boleh pakai sambal, boleh pakai kecap, boleh. Ya, oh nanti gantian aja. Oh gantian. Yang lain sudah gantian. Kalau tidak ada kita tutup. Kayaknya mau ada acara ya. Baik. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir dulu sekali. Allahu Akbar.